Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sunani selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran, kami dari kelompok 7 ingin presentasi dengan judul materi strategi dan model pembelajaran daring di MISD. Kami sendiri beranggotakan yang pertama ada Adinda Lailan Safira dengan NIM 1911306016. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM 1911306017. Kemudian ada Normalia dengan NIM 1911306015. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama dan yang kedua, ada pengertian dan strategi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada materi yang ketiga dan keempat, prinsip dan pemilihan yang akan dijelaskan oleh Adinda. Dan materi yang kelima dan keenam yaitu implementasi, kelemahan dan kelebihan yang akan dijelaskan oleh Normalia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Pengertian strategi adalah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang ditentukan. Jadi maksud strategi pembelajaran di sini adalah rangkaian kegiatan atau susunan acara yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran daring adalah rangkaian kegiatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara daring. Kemudian selanjutnya model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi maksud model pembelajaran di sini adalah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segalanya yaitu sebelum, sedang, atau sesudah pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian model pembelajaran ini juga adalah fasilitas yang akan digunakan baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi model pembelajaran daring ini rangkaian penyajian materi yang digunakan oleh guru, kemudian fasilitas juga yang akan digunakan oleh guru nanti ketika pembelajaran daring ini berlangsung. Lanjut ke materi kedua, yaitu strategi dalam pembelajaran daring. Strategi dalam pembelajaran daring ini ada 4. Yang pertama yaitu rencana pembelajaran. Dengan menentukan tujuan pembelajaran, bahan ajar, media yang mendukung, evaluasi pembelajaran, dan manajemen kelas. Jadi rencana pembelajaran ini yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, bahan ajarnya bagaimana, media apa yang cocok untuk digunakan, kemudian ada evaluasi pembelajaran, dan ada manajemen kelas. Selanjutnya yaitu struktur pembelajaran, di mana struktur pembelajaran ini untuk mengatasi permasalahan berupa kebosanan dan kurangnya keterlibatan siswa saat pembelajaran. Jadi struktur pembelajaran ini nantinya akan terlihat di rencana pembelajaran, yaitu pada bagian evaluasi pembelajaran dan manajemen kelas. Nah, ketika guru sudah mengetahui evaluasi pembelajaran dan manajemen kelas seperti apa, maka struktur pembelajaran ini yang akan mengatasi upaya yang mengatasi permasalahan yang ada di evaluasi dan manajemen kelas tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknologi. Mencari teknologi yang sesuai kebutuhan sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi karena pembelajaran dilakukan secara daring, otomatis penggunaan teknologi ini sangat-sangat diperlukan. Nah, teknologi ini sendiri memiliki banyak macam dan jenisnya, sehingga sebagai guru itu harus mencari teknologi yang mana sesuai dengan kebutuhan siswa, karena jika sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka tujuan pembelajaran itu sendiri akan tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu media
media pembelajaran. Media pembelajaran ini tidak hanya digunakan pada saat pembelajaran daring, pembelajaran luring juga dapat digunakan karena dengan media pembelajaran ini sendiri, pembelajaran itu tidak jadi monoton dan membuat siswa bosan. Jadi media pembelajaran ini harus didesain semenarik mungkin agar pembelajaran itu menjadi efektif. Jika pembelajaran sudah efektif, maka tujuan pembelajaran yang di awal tadi dibuat di rencana pembelajaran itu akan terlaksana. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Lailan Safira dengan NIM 1911306016. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu prinsip pembelajaran daring. Prinsip pembelajaran daring itu adalah merupakan suatu seperangkat landasan dasar yang secara intrinsik yang menjadi persyaratan untuk terlaksananya proses pembelajaran daring. Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, pembelajaran terbuka. Pembelajaran terbuka yaitu mencerminkan suatu penyelenggaraan pendidikan secara multilentik tanpa adanya membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, dan masa kecepatan studi. Ada juga pembelajaran terbuka yang menekankan pemberian kesempatan untuk memilih kepada siswa dalam hal yang pertama, media belajar, yang kedua, tempat belajar, yang ketiga, kecepatan belajar, yang keempat, bantuan belajar yang diperlukan, yang terakhir, titik masuk dan titik keluarnya. Yang kedua, adanya pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh juga adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, yang melalui penggunaan yang berbagai macam media komunikasi. Ada juga prinsip-prinsip pembelajaran daring ini yang diterapkan dalam 5 aspek. Yang pertama, perancangan pembelajaran, yang kedua, kegiatan pembelajaran, yang ketiga, strategi penyampaian, yang keempat, media dan teknologi pembelajaran, dan yang kelima adalah layanan bantuan belajar. Dan selanjutnya yaitu pemilihan strategi pembelajaran daring. Dalam memilih suatu strategi pembelajaran berbasis daring ini, adanya kita perlu terlebih dahulu memperhatikan 3 hal, yaitu kondisi siswa itu harus berupa kesehatan, mental, sampai kemampuan berpikirnya siswa itu sendiri. Mampukah siswa itu berpikir kritis dengan kemampuannya? Yang kedua, adanya kemampuan orang tua, baik itu kemampuan ekonomi atau pengetahuan dalam mendukung pembelajaran berbasis daring tersebut. Yang ketiga, waktu atau letak geografis daerah tempat tinggal siswa. Jadi, dalam memilih strategi itu, kita dapat melakukan yang dengan cara yang pertama itu misalnya kita mendapatkan permasalahan bahwa siswa itu memiliki kemampuan berpikir, lots dan pengetahuan berpikir kritis dengan kemampuannya. Yang kedua, adanya kemampuan orang tua, baik itu kemampuan ekonomi atau pengetahuan dalam mendukung pembelajaran berbasis daring tersebut. Yang ketiga, waktu atau letak geografis daerah tempat tinggal siswa. Jadi, dalam memilih strategi itu, kita dapat melakukan yang dengan cara yang pertama itu misalnya kita mendapatkan permasalahan bahwa siswa itu memiliki kemampuan berpikir, lots dan pengetahuan orang tua yang kurang mampu untuk mendampingi siswanya. Akan tetapi juga kondisi perekonomian orang tua baik secara daerah tempat tinggal yang bisa mendapatkan koneksi internet, dengan mempertimbangkan kendala atau kekurangan dan kelebihan dari siswa yang barulah guru dapat menentukan strategi apa yang dapat kita pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalia dengan NIM 1911306015. Di sini saya akan menjelaskan
Implementasi model pembelajaran daring dan kelebihan kekurangan model pembelajaran daring. Yang pertama, implementasi model pembelajaran daring. Terdapat 5 bagian. Yang pertama, sintakmatik merupakan tahapan dalam kegiatan pembelajaran yang disusun secara berurutan. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial merupakan situasi dan norma yang berlaku pada suatu model pembelajaran. Dan yang ketiga, prinsip reaksi. Prinsip reaksi adalah kegiatan yang dimiliki guru dalam memperlakukan dan merespon siswa. Dan yang keempat, sistem pendukung. Sistem pendukung dalam model pembelajaran terdiri dari sarana, alat, serta bahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran. Kemudian dampak pengiring adalah dampak yang timbul dari hasil belajar yang tidak dikondisikan guru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran daring. Model pembelajaran daring yang masih terasa asing bagi guru, siswa maupun orang tua tidak terlepas dari kendala yang menghambat prosesnya. Selaras dengan pendapat Muhammad tahun 2020, pembelajaran penuh daring kini kerap menimbulkan keluhan baik dari siswa maupun orang tua, sehingga baik bagi guru maupun siswa merasa bahwa pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran secara tatap muka. Namun di samping itu, model pembelajaran daring masih memberikan beberapa manfaat yang baik bagi perkembangan laju pendidikan yang ada di Indonesia. Kelebihan model pembelajaran daring yaitu bertambahnya wawasan guru terkait inovasi mengajar secara daring dan pembuatan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan kelemahan pembelajaran daring yaitu yang diimplementasikan adalah kurangnya pendamping orang tua. Siswa kesulitan memahami pelajaran karena tidak dapat bertanya langsung pada guru dan kurangnya konsentrasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.